There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. You do service for Jesus, your King. There's power in the blood, power in the blood. Would you live daily His praises to sing? There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. In the precious blood of the The splendor of the King, clothed in majesty. Let all the earth rejoice. Let all the earth rejoice. He wraps Himself in light. Darkness tries to hide and trembles at His voice, and trembles at His voice. How great is our God! Sing with me, how great is our God! And all we sing, how great is our God.
Halo Shalom adik-adik, apa kabarnya? Selamat tahun baru, tahun 2022. Ibadah Shining Kid tahun 2022, adik-adik harus sudah lebih semangat lagi ya. Oke adik-adik, kita akan memulai ibadah kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Siap adik-adik? Kita berdoa terlebih dahulu? Bagus. Itu adik-adik yang manis, adik-adik yang baik, adik-adik yang pintar. Oke, kita satu dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Pagi ini kami datang di hadirat-Mu ya Bapak. Kami duduk diam di hadirat-Mu. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berikan hikmat kami Bapak, supaya kami boleh mengerti akan firman-Mu. Supaya kami boleh paham akan kebenaran tentang firman-Mu Bapak. Ajar kami untuk duduk diam, mendengarkan firman-Mu. Berikan kami telinga seorang murid, untuk kami boleh bisa mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Curahkan urapan-Mu ya Bapa. Curahkan hadirat Roh Kudus boleh ada di tengah-tengah kami, sehingga kami boleh merasakan dan menjadikan ibadah kami bukan ibadah yang biasa-biasa saja, tetapi menjadikan ibadah yang penuh dengan urapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, pagi ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita siapkan hati, kita duduk yang manis untuk mendengarkan firman Tuhan ya adik-adiknya. Kita kali belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Oke. Sebelumnya kakak mau tanya, di sini adik-adik siapa yang bisa bernyanyi? Coba kakak lihat. Kakak lihat 1, 2, 3, 4. Wah, banyak juga yang bisa bernyanyi. Yang bisa bermain musik, main gitar. Siapa? Wah, banyak juga. Hebat semua. Yang bisa bernyanyi sambil bermain gitar? Oke. Ada lagi yang bisa main piano? Wah, hebat semuanya. Pintar. Ada yang bisa jago matematika. Ada yang bisa jago biologi. Ada yang bisa jago menggambar. Ada yang jago main basket. Itu semuanya Tuhan berikan talenta buat kalian, kelebihan. Mungkin si A sama si B beda kelebihannya. Si A bisa main basket, si B bisa nyanyi. Mungkin ada lagi si C bisa nyanyi sambil bisa main gitar. Ya adik-adik, itu semua perbedaan, kelebihan yang sudah Tuhan kasih kepada diri kita masing-masing, kepada adik-adik masing-masing semuanya. Kita harus jaga, kita harus pelihara, kita harus kembangkan itu semuanya. Talenta yang udah Tuhan kasih, itu namanya talenta ya. Salah satunya bisa bermain musik, bisa menyanyi, bisa main piano, bisa main gitar.
Ada yang mungkin ada yang bisa baca sajak, ada yang bisa menari. Itu semua talenta yang Tuhan sudah kasih. Apa hubungannya sama firman Tuhan kita pada pagi hari ini? Yuk kita buka dulu di dalam Hakim-Hakim. Hakim-Hakim itu adanya di dalam perjanjian lama di Alkitab kita. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, dan Hakim-Hakim. Oke, adik-adik kita buka dulu. Nah, oke adik-adik. Kita buka di dalam Hakim-Hakim 13 ayat 1 sampai 25. Oke, kakak akan bacakan buat adik-adik semuanya. Perikopnya lahirnya Simson. Ayat 1, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Ayat 2, pada waktu itu ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, tidak beranak, dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian. Memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Ayat 5, sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya tidak akan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Kemudian perempuan itu datang kepada suaminya dan berkata, telah datang kepadaku seorang abdi Allah yang rupanya sebagai rupa malaikat Allah, amat menakutkan. Tidak kutanyakan dari mana datangnya dan tidak juga diberitahukannya namanya kepadaku. Ayat 7, tetapi ia berkata kepadaku, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, janganlah minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan janganlah makan sesuatu yang haram. Sebab sejak dari kandungan ibunya sampai pada hari matinya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Ayat ke-8, lalu Manoah memohon kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, berilah kiranya abdi Allah yang kau utus itu datang pula kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu. Maka Allah mendengarkan permohonan Manoah, sehingga malaikat Allah datang pula kepada perempuan itu ketika ia duduk di padang dan ketika Manoah suaminya itu tidak ada bersama-sama dengan dia. Ayat 10, kemudian perempuan itu segera berlari memberitahukan kepada suaminya, katanya kepadanya, orang yang datang kepadaku baru-baru ini menampakkan diri pula kepadaku. Ayat 11, lalu bangunlah Manoah dan mengikuti istrinya. Setelah sampai kepada orang itu, berkatalah ia kepadanya, engkaukah orang yang telah berbicara kepada perempuan ini? Jawabnya, benar. Lalu kata Manoah, dan apabila terjadi yang kau katakan itu, bagaimanakah nanti cara hidup anak itu dan tingkah lakunya? Jawab malaikat Tuhan itu kepada Manoah, perempuan itu harus memelihara diri terhadap semua yang kukatakan kepadanya. Janganlah ia makan sesuatu yang berasal dari pohon anggur atau minuman yang memabukkan, tidak boleh diminumnya, dan sesuatu yang haram tidak boleh dimakannya. Ia harus berpegang pada segala yang kuperintahkan kepadanya. Kata Manoah kepada malaikat Tuhan itu, perkenankanlah kami menahan engkau di sini, supaya kami mengolah anak kambing bagimu. Tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepada Manoah, sekalipun engkau menahan aku di sini, hidanganmu itu tidak akan kumakan. Tetapi jika engkau hendak mengolahnya menjadi korban bakaran, persembahkanlah itu kepada Tuhan. Sebab Manoah tidak mengetahui bahwa dia itu malaikat Tuhan. Kemudian berkatalah Manoah kepada malaikat Tuhan itu, siapakah namamu? Sebab apabila terjadi yang kukatakan itu, maka kami hendak memuliakan engkau. Tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepadanya, mengapa engkau juga menanyakan namaku? Bukankah nama itu ajaib? Sesudah itu Manoah mengambil seekor anak kambing dan korban sajian, lalu mempersembahkannya kepada Tuhan di atas batu. Lalu diperbuatnya keajaiban, sementara Manoah dan istrinya memandanginya, sedang nyala api itu naik ke langit dan mezbah, maka naiklah malaikat Tuhan dalam nyala api mezbah itu. Ketika Manoah dan istrinya melihat hal ini, sujudlah
mereka dengan mukanya sampai ke tanah. Sejak itu malaikat Tuhan tidak lagi menampakkan diri kepada Manoah dan istrinya. Maka tahulah Manoah bahwa dia itu malaikat Tuhan. Berkatalah Manoah kepada istrinya, "Kita pasti mati, sebab kita telah melihat Allah." Tetapi jawab istrinya kepadanya, "Seandainya Tuhan hendak membunuh kita, maka tidaklah ia menerima korban bakaran dan korban sajian dari tangan kita. Dan tidaklah ia memperlihatkan semuanya itu kepada kita, dan tidaklah ia memperdengarkan hal-hal yang demikian kepada kita pada waktu sekarang ini." Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Mulailah hati yang digerakkan oleh Roh Tuhan di Mahane dan yang terletak di antara Zora dan Eshtaol. Nah, adik-adik, kita udah baca firman Tuhan. Di sini juga ada keajaiban yang Tuhan berikan. Ada seorang suami istri sudah lama menikah tapi tidak bisa mempunyai anak karena istrinya itu mandul. Mandul itu apa? Mandul itu tidak bisa punya anak. Tetapi malaikat Tuhan datang kepadanya dan berkata bahwa dia akan melahirkan seorang anak. Tetapi dengan syarat, gak boleh minum minuman keras, gak boleh makan anggur, karena bisa memabukkan. Dan juga gak boleh makan makanan yang haram. Itu syaratnya. Karena bayi yang akan lahir nanti itu punya spesial, punya istimewa. Pisau cukur gak bisa kena rambutnya selama seumur hidupnya. Itu yang Tuhan janjikan. Berarti nanti anak itu lahir punya kelebihan, punya keunggulan yang udah Tuhan buat, yang Tuhan sudah rancang dalam hidupnya. Sama seperti juga kita. Sebelum kita ada di dalam kandungan orang tua, Tuhan sudah merancang kehidupan kita, adik-adik. Kita akan punya apa, kita akan jadi apa, kita akan bagaimana, Tuhan sudah rancang. Pada saat ada di dalam kandungan orang tua kita, di dalam kandungan mama, Tuhan sudah tahu kelebihan kita. Talenta yang kita akan punya, bakat yang kita punya, sudah Tuhan berikan pada saat kita masih di dalam kandungan. Bahkan terlebih pada saat kita belum ada di kandungan orang tua kita. Tuhan sudah merancangnya. Ingat adik-adiknya, kelebihan yang kita punya, keistimewaan yang kita punya, itu sudah Tuhan berikan kepada kita. Sudah Tuhan percayakan kepada kita. Sama seperti cerita tokoh Alkitab pada pagi hari ini, Simson. Simson juga punya kelebihan. Dia diberikan talenta sama Tuhan. Dia gak boleh kena pisau cukur rambutnya. Karena itu keistimewaannya Simson, punya kekuatannya yang besar. Kita baca selanjutnya, kalian adik-adik bisa baca di rumah di halaman Hakim-Hakim 14, 15, di situ ada. Di Hakim-Hakim 14 tentang perkawinan Simson dan teka-tekinya. Di sana Simson sering bermain teka-teki. Sering diejek. Sering di bahan pertertawaan. Di sana, waktu Simson kecil, punya kekuatan besar. Karena mungkin orang-orang di sekitarnya bingung dengan kekuatannya Simson. Simson muda bisa mengalahkan seekor singa yang kuat. Mulut singa dirobek sama Simson. Begitu kuatnya. Sehingga orang-orang takjub. Tapi kenapa? Simson juga sudah menolong bangsa Israel mengalahkan bangsa Filistin. Melawan orang Filistin.
Orang-orang di sekelilingnya pengen tahu kelemahannya Simpson apa sih? Kok Simpson itu bisa kuat bener? Dicari kelemahan Simpson. Dicari permasalahan supaya Simpson itu bisa nggak kuat. Kenapa? Akhirnya orang-orang bisa nemuin. Di dalam Hakim-Hakim 16 ayat 4-nya sampai ayat 22 sampai 23, di situ 23, 24 banyak ada perikop pertama Simpson di Gaza. Simpson dan Delila. Disitulah kelemahan Simpson dikasih tahu. Simpson lebih percaya sama seorang perempuan yang namanya Delila. Dirayulah Simpson. Simpson, apa sih kelemahan kamu? Simpson bilang, pertama-tama dibohongin Delila tentang kelemahannya Simpson apa. Tapi akhirnya Delila tidak putus asa. Delila merayu lagi. Ayo dong Son, kasih tahu ke saya apa kelemahan kamu. Di situ akhirnya dikasih tahu juga kelemahannya Simpson. Pada saat Simpson lengah, rambutnya dicukur sama Delila. Maaf adik-adik ya, kakak lagi kurang enak badan. Simpson dicukur oleh Delila rambutnya sehingga Simpson botak. Pada saat rakyat Filistin datang, Simpson dibangunin. Simpson, bangun. Simpson bangun kaget. Ada apa? Kok udah banyak orang atau apa? Ada orang-orang Filistin. Simpson waktu itu belum sadar. Simpson ditangkap. Terus Simpson mau mengerahkan kekuatannya. Simpson gak bisa. Disitulah Simpson baru sadar bahwa kekuatannya sudah hilang. Simpson akhirnya ditangkap. Simpson dibawa masuk ke dalam penjara. Simpson dibawa masuk ke dalam penjara. Pada saat ada perayaan, Simpson dipanggil untuk menghibur, untuk menjadi badut di depan orang-orang Filistin yang ada, di depan raja-raja Filistin yang ada. Simpson dimaluin, dibuat malu, diledekin. Disitulah pada saat Simpson lemah, Simpson berkata lagi sama Tuhan. Mungkin pakai kata-kata kita ya sehari-hari. Tuhan, mungkin saya udah buat salah sama Tuhan. Tapi izinkan saya. Berikan saya kekuatan lagi. Biar saya hancurkan bangsa Filistin ini yang sudah memalukan nama Tuhan. Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan berikan lagi sedikit kekuatan buat Simpson. Simpson melakukan itu semuanya, merubuhkan bangunan yang ada di sekitar situ. Dengan kekuatan yang ada, yang sudah Tuhan berikan lagi. Tetapi Simpson tidak sekuat seperti yang dulu. Simpson mati tertimpa reruntuhan bangunan yang ada. Kisahnya tragis ya adik-adik. Orang yang kuat, tapi akhirnya mati dengan kelemahannya. Nah, pesannya apa dari cerita firman Tuhan pada pagi ini coba adik-adik? Dari cerita Simpson ini. Dalam perjalanan Simpson sudah diberikan kekuatan sama Tuhan. Simpson sudah diberikan talenta sama Tuhan. Tapi Simpson itu tidak sadar. Simpson itu lengah. Simpson itu sombong. Sehingga Simpson itu tidak tunduk sama Tuhan. Simpson itu tidak disiplin. Gak bisa ngelola
emosinya, nggak bisa menahan diri. Simpson itu kuat, tapi lemah kepada bujuk rayu. Adik-adik punya kekuatan, jangan seperti Simpson ya. Adik-adik diberikan kelebihan oleh Tuhan, kelebihan fisik, kemampuan mental, intelektual, pikiran kalian lebih hebat dibanding orang-orang lain. Jangan kalian untuk menjadi sombong. Kita harus ingat, itu adalah semua pemberian dari Tuhan. Dan harus digunakan lagi untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan sudah memberikan itu semuanya. Kita nggak boleh jadi sombong. Kita harus selalu ingat terus sama Tuhan. Simpson ini lupa. Simpson ini lengah. Simpson ini sombong. Sehingga dia tidak mau lagi tunduk kepada Tuhan. Tidak hidup berjalan di dalam kehendak Tuhan. Sehingga Simpson kena bujuk rayu dan akhirnya Simpson ditangkap. Nah, adik-adik, kakak minta, ya firman Tuhan ini juga bukan buat adik-adik saja, tetapi buat kakak. Kita mau apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kita berikan lagi untuk pelayanan Tuhan. Kita mau lebih rendah lagi di hadapan Tuhan. Kita mau lebih takut sama Tuhan. Kita serahkan hidup kita sama Tuhan. Kita mau bergantung hidup kita sama Tuhan. Kita tidak seperti Simpson. Ya, Simpson memang seorang pahlawan untuk bangsa Israel. Karena bisa mengalahkan bangsa Filistin. Tapi di dalam tengah perjalanannya itu, Simpson tidak melekat lagi hidupnya sama Tuhan. Simpson itu menjauh. Jadi sehingga Tuhan melepaskan berkat yang udah Tuhan kasih kepada Simpson. Sehingga Simpson tidak punya kekuatan lagi. Akhirnya di tengah masa hidupnya Simpson sadar. Dia minta sama Tuhan. Kekuatan itu minta dikembalikan lagi. Tapi akhirnya disitulah tragisnya. Simpson mati. Ya adik-adik, kita mau jaga, kita mau pelihara apa yang sudah Tuhan kasih. Talenta apa yang sudah Tuhan kasih kepada kita. Berkat apa yang sudah Tuhan kasih dalam hidup kita. Kelebihan-kelebihan apa yang sudah Tuhan berikan buat kita. Kita jaga. Kita hormati tetap kepada Tuhan. Kita tetap berserah kepada Tuhan. Kita jangan menjadi sombong. Kepada teman-teman kita mungkin juga kita jangan sombong. Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Tapi Tuhan suka dengan anak-anak yang rendah hati. Kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang rendah hati, selalu mengandalkan Tuhan, selalu hidup dalam Tuhan, dan Tuhan juga hidup dalam kita. Oke adik-adik, kita udah belajar salah satu tokoh Alkitab pada pagi ini. Ada yang memang patut kita contoh dengan Simpson, tapi ada yang tidak perlu kita contoh dalam kehidupan Simpson. Yang pasti kita harus tetap setia di dalam Tuhan. Di tahun 2022 ini, yuk kita sama-sama, kakak dengan adik-adik, kita sama-sama lebih setia lagi kepada Tuhan, lebih menaruh hidup kita kepada Tuhan, menggantungkan kehidupan kita sama Tuhan. Oke adik-adik, terima kasih adik-adik atas waktunya. Biarkan firman Tuhan itu tertanam di dalam hati adik-adik dan di dalam hati kakak. Kita mau tetap melekat di dalam Tuhan. Ya, dan juga Tuhan, kita hidup di dalam Tuhan dan Tuhan hidup di dalam kita. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi, sampai kita ketemu di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarkan firman itu tertanam di dalam hati kita
bertumbuh, berbuah demi kemuliaan nama Tuhan. Menjadi adik-adik yang selalu diperbaharui, menjadi adik-adik yang selalu taat, menjadi adik-adik yang pintar, adik-adik yang berkenan di hadapan Tuhan. Oke adik-adik, kita mau berdoa biar Tuhan selalu menyirami firman Tuhan itu di dalam hati adik-adik semua dan di dalam hati kakak. Kita satu dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas firman yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Waktu yang Tuhan sudah berikan sehingga kami masih boleh dan dapat mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tanamkan firman itu di dalam hati kami dan sirami dengan Roh Kudus-Mu Bapa, supaya firman itu boleh bertumbuh, boleh berbuah, dan boleh berdampak demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai kami anak-anak Shining Kid, walaupun kami kecil, tapi kami mau dipakai oleh Tuhan dan berharga di mata Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih atas waktu persekutuan yang indah pada pagi hari ini. Terima kasih atas berkat firman-Mu pada pagi hari ini. Ajar kami selalu untuk boleh bersekutu, memuji membesarkan nama Tuhan. Biar hidup kami boleh berkenan dan boleh menjadi berkat dimanapun kami berada, walaupun kami masih kecil ya Bapak. Pakai selalu kehidupan kami, pakai selalu kehidupan orang tua kami. Berkati orang tua kami Tuhan, supaya boleh juga menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas waktu yang indah ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. Sampai kita ketemu di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.